Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toriansyah dari kelas 4 KH07 dengan NPM 1511797. Pada kali ini saya akan membahas studi kasus basis data terdistribusi pada sistem pembelian tiket pesawat secara online. Misalkan pada aplikasi X menyediakan pemesanan dan pembayaran tiket pesawat secara online. Jadi pelanggan bisa langsung memesan tiket secara online. Maka ia harus terlebih dahulu membayar ke bank, kemudian mengirim bukti pembayaran. Setelah pelanggan membayar akan diberikan e-tiket yang akan ditukar pada saat boarding nanti di bandara. Sebelum ia membayar, ia masih berstatus belum lunas dan diberikan tenggat waktu beberapa jam dari waktu pemesanan. Jika ia belum membayarkan, maka pemesanan yang ia lakukan akan dianggap hangus. Contoh untuk pemesanan di mana pemesan akan memesan tiket untuk keberangkatan dari cabang A, maka data pemesan dapat diakses oleh cabang tersebut dan server pusat. Sedangkan cabang lain tidak bisa mengakses supaya tidak terjadinya deadlock. Pada sistem basis data terdistribusi yang ideal harus ada pengamanan data dan juga integritas data yang baik. Misalnya dengan menggunakan PL atau SQL untuk integritas data, juga XML dan aplikasi DBMS untuk keamanan data basis. Data terdistribusi juga harus dibuat dengan menggabungkan beberapa sistem basis data yang sudah ada, masing-masing dengan skemanya sendiri. Dan mungkin menjalankan DBMS berbeda. Sistem semacam ini kadang disebut sistem multi basis data atau sistem basis data terdistribusi heterogen. Berikut adalah sedikit penjelasannya. 1. Keheterogenan. Komputer atau handphone yang digunakan pada setiap cabang belum tentu sama spesifikasinya dan sistem operasinya. Untuk itu diperlukan suatu koordinasi antara cabang agar sistem bisa berjalan dengan baik. Contohnya pada aplikasi yang disebut di atas. Dapat dijalankan pada berbagai jenis komputer yang dapat dibuka pada web, browser, ataupun dengan cara mendownload aplikasi pada handphone. 2. Keterbukaan. Sistem dapat dikembangkan kembali oleh developer lain apabila masih terdapat kekurangan atau terdapat kebutuhan yang baru. Ini sesuai dengan keuntungan dari DBMS, yaitu easy to expand. Aplikasi di atas selalu memperbarui diri dengan menambah fitur-fitur baru maupun spesial promo. 3. Keamanan. Data yang disimpan pada database dienkripsi terlebih dahulu agar tidak bisa diakses dan dibaca oleh siapapun di luar sistem. Hal ini bisa didukung dengan XML. Misalnya ketika data transaksi yang memerlukan pihak luar untuk terlibat di dalamnya. Contoh pembayaran pada via bank. Scalability. Untuk yang keempat, salah satu aplikasi dapat ditambah dan ditingkatkan spesifikasinya tanpa harus mengubah sistem. Yang kelima, penanganan kegagalan. Saat terjadinya kerusakan atau down pada salah satu aplikasi, user tetap dapat melakukan pemesanan tiket menggunakan aplikasi lain. Karena aplikasi yang berbeda berdiri secara independen, sehingga tidak mempengaruhi sistem keamanan tiket. 6. Concurrency. Semua jenis aplikasi dapat mengakses satu database yang sama, satu database pusat dalam waktu bersamaan. Transparansi. Yang ketujuh, sistem pemesanan tiket. Pada sebuah aplikasi selain memiliki database sendiri, sistem ini juga menggunakan database pusat secara bersama-sama dengan cabang lain, yaitu database bank dan maskapai penerbangan. Namun yang terlihat hanya menggunakan satu database saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.